Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Aristia Mandak. Di sini akan menjelaskan secara singkat tentang sifat-sifat pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sebelum saya akan masuk ke pembahasan inti tentang sifat-sifat pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum tentang Quran Surah Al-Imran ayat 159. Surah Al-Imran dalam bahasa Arab artinya keluarga Imron. Nah, dalam surah ketiga dalam Al-Quran ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah. Dari permulaan surat hingga ayat 83 merupakan ayat yang turun berkenan dengan delegasi Najran. Dinamakan Ali Imron karena memuat kisah keluarga Imron yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa bersamaan kejadiannya dengan Nabi Adam, kenabian dan beberapa mujizatnya, serta disebut pula kelahiran Maryam binti Imran. Dalam surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa Rasulullah memiliki sifat lemah lembut. Sifat terpuji itu disebabkan karena rahmat Allah. Karena sikap lemah lembut inilah orang-orang mencintai Rasulullah dan suka berdekatan dengan beliau. Sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar dan meninggalkanmu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Tulis Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Saya akan membacakan Quran Surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkalin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita masuk ke pembahasan inti, yaitu sifat-sifat pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Nah, yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Sebagaimana yang disebutkan, yaitu maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, maksudnya dengan rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepadamu dan kepada para sahabatmu, engkau bisa berlemah lembut dan bisa menurunkan sayapmu atau bersikap rendah hati. Engkau berlaku lembut dan berakhlak mulia kepada mereka sehingga mereka bisa berkumpul bersamamu dan mencintaimu serta melaksanakan perintahmu. Jadi kita sebagai pendidik harus bersikap lemah lembut kepada peserta didik serta mengajarkan mereka dengan bersikap rendah hati sehingga mereka bisa berkumpul dan mencintaimu karena sifatmu dan mengerjakan sesuatu apa yang kau perintahkan. Kedua adalah tidak bersikap keras dan kasar. Nah, bersikap keras maksudnya bersikap keras di dalam perkataan, sedangkan berhati keras maksudnya adalah di dalam perbuatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kalbi. Nah, kata-kata kasar dan keras hati adalah sikap yang secara fitrah dibenci oleh manusia.
Jika ada yang pemimpin yang kata-katanya kasar dan hatinya keras, manusia akan menjauhinya. Kalaupun ada yang mendekat, mereka mendekat bukan karena cinta, tapi karena takut dan terpaksa. Dengan sifat lemah lembut yang beliau miliki, para sahabat tidak merasa segan untuk dekat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sangat merindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mereka berpisah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita bersikap lemah lembut, tidak berhati kasar dan keras, yang ketiga adalah saling memaafkan. Kita sebagai pendidik harus berlapang dada bisa memaafkan kesalahan para peserta didik dan para pendidik yang lainnya berdasarkan dari Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang keempat adalah kita sebagai pendidik harus bersifat demokratis, yang dimana kita harus saling menghargai di sesama pendidik dan peserta didik dalam apabila mereka menyuarakan pendapat masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik harus menghargai pendapat para peserta didik. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan masalah dalam bermusyawarah sehingga bisa memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, yang kelima, kita sebagai pendidik harus tawakal dalam menerima hasil musyawarah. Apabila kita melakukan musyawarah bersama-sama dalam lingkungan sekolah, misalnya dengan guru-guru atau peserta didik lainnya, kita harus siap dan ikhlas menerima pendapat atau suatu keputusan yang dikeluarkan dalam suatu musyawarah. Jadi kita harus ikhtiar dan ikhlas dalam menerima hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Imran ayat 159. Nah, yang pertama yaitu Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut. Sebaliknya, membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Yang keempat, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Yang kelima adalah Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keenam adalah ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Yang ketujuh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pembahasan terakhir yaitu nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya sebagai seorang pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 159. Yang pertama yaitu lemah lembut atau gentleness. Nilai pendidikannya itu dalam mendidik, sikap lemah lembut mencerminkan kasih sayang dan kesabaran. Seorang pendidik yang lemah lembut lebih mampu menjalin hubungan yang baik dengan peserta didiknya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan penuh kepercayaan. Dan dalam pengaplikasiannya itu dalam kehidupan sehari-hari, pendidik dapat menunjukkan kelembutan saat berinteraksi dengan murid atau orang lain. Yang kedua adalah tidak bersikap kasar atau non-hardness. Nah, dalam nilai pendidikannya adalah sikap tidak kasar atau keras dalam mendidik, menghindari terjadinya perpecahan atau menjauhkan peserta didik dari ilmu. Kerasnya hati dan sikap kasar dapat merusak hubungan baik antara guru dan murid. Nah, dalam pengaplikasiannya sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita mengedepankan kelembutan daripada kekerasan dalam bertindak. Nah, ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan perasaan orang lain dan menghindari tindakan yang dapat menyinggung baik perasaan, baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sosial. Yang ketiga, bersikap memaafkan atau forgiveness. Nilai pendidikannya itu kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, termasuk murid, mencerminkan sikap tawadu dan kebesaran jiwa seorang pendidik. Hal ini membantu menciptakan suasana harmonis dan saling menghormati dalam proses pembelajaran.
aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yaitu memaafkan orang yang melakukan kesalahan baik dalam keluarga, pekerjaan atau khususnya dalam lingkungan pembelajaran atau dengan peserta didik lainnya. Nah, yang keempat adalah bersikap demokratis atau democratic attitude. Nah, itu bermusyawarah dalam melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan adalah sikap tanda dari sikap demokratis. Nah, dalam pendidik, sebagai seorang pendidik perlu mendengarkan pendapat murid atau rekan sejawat dalam membuat keputusan bersama yang baik bagi semua pihak. Nah, dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, bermusyawarah dalam keluarga, pekerjaan, atau komunitas mencerminkan sikap terbuka dan inklusif. Contohnya kita sebagai seorang pendidik yaitu dapat meminta masukan dari murid tentang metode pembelajaran, teknik pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang murid inginkan atau bagaimana, seperti itulah. Yang kelima adalah tawakal atau reliance on God. Nah, nilai pendidikannya itu melakukan musyawarah. Setelah melakukan musyawarah dan mengambil keputusan, tawakal atau berserah diri kepada Allah merupakan langkah penting dalam menghadapi hasil dari setiap usaha. Nah, sikap ini menunjukkan keyakinan kepada takdir Allah dan menghindarkan dari keputusasaan. Nah, dalam pengaplikasiannya adalah ini tawakal ini diterapkan dengan bekerja keras, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kita sebagai seorang pendidik sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar. Nah, kita harus tetap tenang dan percaya bahwa apapun hasilnya yang kita sudah ajarkan merupakan yang terbaik yang telah Allah tetapkan. Yang keenam adalah menerima hasil musyawarah atau acceptance of consultation outcomes. Nah, nilai pendidikannya itu sikap menerima hasil musyawarah, menegaskan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam mengambil keputusan. Nah, kita sebagai seorang pendidik yang baik tidak memaksakan pendapat sendiri, melainkan menghargai keputusan yang dihasilkan bersama. Pengaplikasiannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya hasil musyawarah diterima dengan lapang dada dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, baik dalam konteks keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Sebagai contoh, seorang pendidik yang terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah harus menerima dan menjalankan keputusan yang dihasilkan dengan baik. Dengan menerapkan nilai-nilai di atas, seorang pendidik akan mampu menjalankan tugasnya dengan bijak dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif serta harmonis. Sekian itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat pendidik dalam Quran Surah Al-Imran ayat 199. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, pembelajaran atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.